Laba naik 13,26% di semester 1 2025, tapi harga saham Bank Jatim masih juga stagnan. Apakah ini justru peluang emas untuk investor dividen? Atau ada sinyal resiko di balik angka-angka kinclong ini? Ayo kita bahas lebih mendalam. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sebelumnya disclaimer dulu ya sobat investor, bahwa video ini bukan ajakan untuk Anda membeli atau menjual saham BJTM atau saham-saham yang lainnya. Semua data di sini bersumber dari laporan resmi dan media terpercaya per Juli 2025. Analisis ini bertujuan untuk edukatif saja. Sobat investor harus terus mengingat bahwa investasi saham selalu memiliki resiko, maka penting untuk selalu lakukan riset secara mandiri sebelum mengambil keputusan. Ingat, resiko, keuntungan, dan juga kerugian tentunya ditanggung sobat investor. Poin pertama yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah profil singkat dan kinerja semester 1 2025. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan kode tikernya BJTM adalah BPD milik pemerintah daerah Jawa Timur. Fokus utamanya pada kredit UMKM, ASN, dan juga pembiayaan pembangunan daerah. Di semester 1 2025, setidaknya datanya menunjukkan bahwa laba bersih untuk bank only di 703 miliar, ini naik 13,26% secara year on year. Untuk aset konsolidasinya ada di 118,15 triliun, ini juga naik 16,71% secara year on year. Sedangkan kredit bank only ada di 67,31 triliun rupiah, dan ini juga naik 15,91% secara year on year-nya. Nah, sobat investor, kenaikan laba dan kredit 2 digit menunjukkan bahwa sebenarnya Bank Jatim boleh dibilang di semester 1 2025 ini mampu atau berhasil mengelola likuiditas dan pertumbuhan bisnis yang kita tahu sekarang lagi di tengah tekanan ekonomi nasional. Ini bukan hal mudah di tahun 2025, apalagi untuk bank daerah. Selanjutnya kita bahas pada poin yang kedua, pertumbuhan digital dan transformasi struktural. Untuk Bank Jatim di sini mulai agresif memperkuat ekosistem digital dengan produknya yaitu J-Connect dan juga jaringan agen Jatim. Kinerja J-Connect ya, kalau kita memperhatikan di mana J-Connect Mobile 21,99% year on year growth-nya. Internet banking transaksi naik jadi 5,7 triliun. Dan untuk agen Jatim tumbuh 38,68% jadi 14.008 user. Merchant Kris 167.598 merchant, artinya ini naik 25,20%. Jadi sobat investor, J-Connect ini adalah mobile dan internet banking dari Bank Jatim, di mana fungsinya sebagai platform utama bagi nasabah Bank Jatim untuk melakukan berbagai transaksi perbankan secara mandiri dan kapan saja dan di mana saja. Layanan ini mencakup transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga pengecekan saldo dan mutasi rekening. Untuk peran J-Connect, ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional bank dengan mengurangi beban di kantor cabang. Selain itu, J-Connect memudahkan nasabah, terutama yang memiliki mobilitas tinggi, untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke bank fisik. Sedangkan kalau untuk agen Jatim, ini fungsinya perpanjangan tangan Bank Jatim yang menyediakan layanan perbankan dasar di daerah-daerah yang minim akses ke kantor cabang. Layanan yang ditawarkan oleh agen Jatim meliputi setor tunai, tarik tunai, transfer, dan juga pembayaran tagihan. Peran dari agen Jatim ini sendiri memainkan peran yang krusial dalam program inklusi keuangan. Dengan adanya agen, masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan bisa mendapatkan akses
ke layanan perbankan. Selain itu, agen Jatim membantu Bank Jatim memperluas jangkauan pasarnya dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan membuka kantor cabang baru. Nah, kalau kita melihat dari prospek Gconnect dan agen Jatim di masa depan, boleh dibilang ya cukup cerah. Karena apa? Ini pertama berbicara tentang ekspansi pengguna. Pertumbuhan pengguna Gconnect dan jumlah agen Jatim menunjukkan bahwa masyarakat semakin menerima dan mengandalkan layanan digital dan juga agen laku pandai. Bank Jatim dapat terus memanfaatkan tren ini untuk menjaring lebih banyak nasabah baru, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z yang melek digital. Kedua, terjadinya peningkatan volume transaksi. Dengan semakin banyaknya merchant kris dan pengguna Gconnect, volume transaksi digital diproyeksikan akan terus meningkat. Hal ini akan memperkuat posisi Bank Jatim sebagai pemain kunci dan ekosistem pembayaran digital, khususnya ya di Jawa Timur. Yang ketiga, penguatan inklusi keuangan. Jaringan agen Jatim yang terus berkembang akan jadi tulang punggung dalam upaya Bank Jatim untuk menjangkau masyarakat. Ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah nasabah, tapi juga mendukung perekonomian daerah melalui kemudahan akses finansial. Dan yang keempat, inovasi berkelanjutan. Bank Jatim dapat terus mengembangkan fitur-fitur baru di Gconnect, seperti layanan investasi digital, pinjaman online, atau integrasi dengan e-commerce lokal. Dengan begitu, Gconnect tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga menjadi platform keuangan yang komprehensif. Dengan strategi digital yang agresif ini, Bank Jatim tidak hanya memperkuat posisinya di pasar, tetapi juga berkontribusi pada percepatan transformasi digital dan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, sobat investor, jadi dari poin ini, digitalisasi bukan cuma gaya hidup bank besar, tetapi bank BPD seperti Bank Jatim pun sadar kalau mau bersaing ya harus buka gerbang digital. Maka dengan meningkatnya volume dan user membuktikan adopsi digital masyarakat Jawa Timur makin kuat. Dan tentu bagi Anda para holder saham BJTM sebenarnya ini merupakan satu hal yang positif dan ini bisa mendongkrak penghasilan BJTM ke depan, sekaligus juga tentu dividennya dan harga sahamnya. Untuk poin selanjutnya kita akan membahas strategi bisnis dan risiko yang harus dipantau. Bank Jatim punya 3 fokus strategis, yaitu yang pertama perbaikan kualitas aset dan selektivitas penyaluran pinjaman. Yang kedua, sinergi digital inklusif antara Pemda, UMKM, dan juga masyarakat. Dan yang ketiga, penerbitan obligasi untuk ekspansi dan mengantisipasi ketatnya likuiditas. Maka dari ketiga poin ini, kita harus paham bahwa ini merupakan strategi yang penting, apalagi mengingat BPD atau Bank Pembangunan Daerah itu cenderung jadi penjaga stabilitas daerah. Namun, tentu tantangan terbesar ke depan bagi BJTM adalah bagaimana BJTM itu harus bisa menjaga efisiensi saat ekspansi dan juga saat menghadapi resiko suku bunga tinggi. Maka kalau melihat keadaan sekarang di mana sudah beberapa kali terjadi penurunan suku bunga di kisaran 1 tahun terakhir ini, maka sebenarnya ini mengarah ke hal yang positif, lebih mempermudah seharusnya bagi BJTM untuk bisa menghadapi resiko dalam hal suku bunga. Sekarang sebagai seorang investor, tentu kita harus memperhatikan strategi investasi dan juga valuasi harga wajar. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat dengan menggunakan metode dividen discount model. Kenapa kita memakai dividen discount model? Karena BJTM dikenal sebagai emiten bank dividen dan payout rasionya konsisten tinggi. Maka dengan demikian kita coba gunakan asumsi konservatif, di mana untuk dividen per sahamnya kita gunakan Rp50 per lembar saham, karena kalau dari data yang ada berapa tahun terakhir rata-rata di atas 50 untuk dividennya. Ini dengan catatan kinerjanya berapa tahun terakhir ini terbilang menurun ya, dari 2021 sampai ke
atau dari 2022 sampai ke 2024 dia menurun, tetapi dividennya stabil di kisaran 53 sampai 54. Nah, untuk perhitungan sekarang kita pakai saja dividen per sahamnya Rp50 per lembar saham. Dan kalau bagi saya sendiri ini kemungkinan akan bisa naik dari 50 untuk dividen tahun buku 2025. Melihat kinerja yang cukup bagus. Kalau kita lihat di sini secara kan bisa Anda lihat ya, EPS dari BJTM di tahun 2024 hanya 85,36, sedangkan masuk di 2025 walaupun masih sebatas di-annualize-kan atau disetahunkan, sudah ada di 94,25. Untuk returnnya bisa kita lihat di sini digunakan 10%. Untuk pertumbuhan dividen ya kita pakai saja 0%. Maka dengan menggunakan rumus DDM untuk harga wajar, di sini dividennya 54, kemudian kita bagi dengan 0,10 kurang 0, dapatnya 540. Ini hitungan konservatif, harga wajarnya ada di 540. Perbandingannya untuk harga sekarang ini ada di kisaran 505, maka harga wajar konservatif di 540, masih ada margin of safety di kisaran 7%. Dengan data seperti ini, bisalah Anda mulai menghitung sendiri apakah potensi profit ke depan ini memuaskan buat Anda, dan apakah Anda siap untuk menganalisa lebih dalam lagi saham BJTM ini sehingga Anda menemukan keyakinan untuk berinvestasi, bukan hanya berdasarkan apa kata orang, termasuk dari apa yang Anda dengarkan dalam video ini, karena tentunya keyakinan itu harus benar-benar muncul dari hasil analisa Anda secara mandiri. Pertanyaannya, untuk BJTM ini sebenarnya cocok untuk siapa? Pertama, saham BJTM ini cocok untuk investor income hunter, ya, berburu dividen. Yang kedua, investor konservatif yang cari kestabilan. Dan yang ketiga, bagi Anda pemula yang ingin saham yang boleh dibilang nyaman dipegang. Bisalah sobat investor mulai buy on weakness di bawah 500, sebenarnya masih cukup bagus ya sobat investor, kalau harga sahamnya masih bisa turun lagi di bawah 500, karena mengingat dengan adanya pertumbuhan kinerja di kuartal 2 ini, tentu ini kemungkinan harga saham BJTM sekalipun baru sekedar prediksi ya bisa mengalami kenaikan. Tetapi kalau memang Anda tetap mau bertahan sebagai investor yang konservatif, ya tidak mau membeli di atas 500, ya tidak apa-apa, silakan tunggu kalaupun itu memang bisa terjadi. Dan yang ketiga, untuk gaya investasinya sebaiknya reinvest dividen untuk efek compounding. Dan menjadi kesimpulannya dalam pembahasan kali ini sobat investor, untuk Bank Jatim BJTM ini menunjukkan kinerja semester 1 2025 yang sangat solid. Labanya tumbuh, transformasi digital berkembang, dan juga dividen tetap tinggi. Valuasi masih di bawah harga wajar konservatif, dan strateginya menuju sinergi antar BPD membuka potensi jangka panjang dengan dividen yield yang kalau kita hitung dari harga sekarang berpotensi ada di kisaran 10,83% dan payout ratio yang konsisten, maka sebenarnya BJTM pantas dijadikan bagian dari portfolio defensif dan juga income investor. Jadi sobat investor, kalau kamu cari saham dividen yang stabil, valuasi menarik, dan prospek jangka panjang juga cukup bagus, BJTM sebenarnya layak masuk watchlist kamu. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten edukasi saham berikutnya. Kalau sobat investor sudah pegang saham BJTM, bisalah sobat investor tulis di kolom komentar apakah sobat investor masuk dalam tim investor yang mau hold saham BJTM, atau mau beli lagi saham BJTM, atau malah mau menjual saham BJTM. Apa alasannya? Oke, terima kasih buat Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan support melalui super thanks dan juga berlangganan, sehingga channel ini bisa terus berkembang. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.